Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Ada satu persamaan yang terlihat jelas ketika tim nasional Indonesia mengalami kekalahan di dua laga terakhir mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga 2026. Persamaan itu adalah ketidakhadiran seorang Eliano Reinders bahkan di bangku cadangan skuad Indonesia. Adik dari gelandang AC Milan Tijani Reinders tersebut sejatinya sudah melakukan debutnya saat tim nasional Indonesia bertandang ke markas Bahrain di babak kedua yang berkesudahan dengan skor 2-2. Walaupun baru dimasukkan di babak kedua dari bangku cadangan di pertandingan tersebut, performa debut dari seorang Eliano Reinders tidaklah mengecewakan, bahkan cenderung tampil baik. Tapi bagaimana bisa seorang Eliano Reinders menghilang di dua laga Indonesia berikutnya, yaitu saat berhadapan dengan tuan rumah Tiongkok dan yang terbaru saat mengalami kekalahan telak melawan Jepang. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like pada video ini agar channel ini semakin berkembang. Menghilangnya Eliano Reinders dari skuad tim nasional Indonesia setelah laga debutnya yang lumayan mengesankan tentu menyisakan tanda tanya besar bagi penggemar sepak bola Indonesia dan juga pengamat sepak bola Indonesia. Di pertandingan melawan Tiongkok pertama kalinya ia tidak masuk line up skuad Indonesia dan bahkan tak ada di bangku cadangan tim nasional Indonesia. Pada laga tersebut dikonfirmasi setelah laga, Sumarji mengatakan bahwa Eliano Reinders tidak dalam keadaan cedera dan bahkan dalam keadaan siap tampil melawan tuan rumah Tiongkok saat itu. Lebih lanjut dikonfirmasi oleh pelatih tim nasional Indonesia Sintayong pada laga melawan tuan rumah Tiongkok. Sintayong belak-belakan bahwa Eliano Reinders tidak masuk dalam skema permainan yang ia mainkan di laga tersebut. Mendengar statement yang dikeluarkan oleh Sintayong mengenai ketidakhadiran seorang Eliano Reinders di skuad tim nasional Indonesia, tak hanya membuat netizen pendukung tim nasional Indonesia yang terheran-heran dengan keputusannya, tetapi juga membuat pengamat sepak bola sampai dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga terheran-heran dengan keputusan yang diambil Sintayong. Herannya Ketua Umum PSSI terhadap keputusan Sintayong bukan tanpa alasan. Pasalnya PSSI tidak mungkin menaturalisasi pemain keturunan jika tidak melalui rekomendasi yang diberikan Sintayong. Sekarang Eliano Reinders sudah sah menjadi warga negara Indonesia, tapi kenapa Sintayong seperti mencampakkan dirinya dan tidak memerlukan jasa-jasanya di tim nasional Indonesia setelah apa yang ia lakukan untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia sampai rela melepaskan status kewarganegaraan Belanda yang ia miliki. Di laga Indonesia melawan Jepang, dengan kembali tidak nampaknya seorang Eliano Reinders di line up tim nasional Indonesia bahkan di bangku cadangan, kembali muncul pertanyaan tersebut untuk Sintayong. Statement menarik pun dimunculkan oleh Sintayong dengan mengatakan Eliano Reinders sulit untuk menembus skuad tim nasional Indonesia. Jika kita mengacu pada statement yang dilontarkan pelatih tim nasional Indonesia tersebut,
Jika kita melihat di bangku cadangan tim nasional Indonesia, hanya ada pemain selevel Egy Maulana Fikri sampai dengan Arkan Kakak. Secara tidak langsung, pelatih tim nasional Indonesia menganggap kualitas Eliano lebih buruk dari Arkan Kakak. Apakah menurut Football Lovers pernyataan tersebut masuk akal untuk menjadi alasan ketidakhadiran seorang Eliano Reinders bahkan di bangku cadangan tim nasional Indonesia? Bagaimana mungkin seorang pemain yang bermain di kasta teratas sepak bola Belanda yang notabene menjadi salah satu liga terbaik di Eropa kalah kualitasnya dibandingkan pemain-pemain yang hanya merumput di Liga 1 yang liganya di Asia Tenggara saja masih terbelakang. Disinilah jiwa kepemimpinan seorang Erick Thohir ditunjukkan. Dengan jiwa besar, seorang Erick Thohir memeluk seorang Eliano Reinders seusai laga Indonesia berhadapan dengan Jepang sambil membesarkan hati seorang Eliano dan membisikkan masih ada laga-laga tim nasional Indonesia berikutnya. Jika Sintayong berpikir lebih jernih dan benar-benar ingin meraih hasil positif bersama tim nasional Indonesia dan tak mengulangi kekalahan 2 kali beruntun yang sudah dialami, maka Sintayong harusnya berpikir buat apa memasang pemain Liga 1 yang kualitasnya nyata-nyata masih di bawah level permainan pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi. Sebaiknya Eliano Reinders dipasang sejak menit awal di laga berikutnya tim nasional Indonesia. Senada dengan pernyataan Erick Thohir yang menginginkan Sintayong agar menaruh pemain terbaik di setiap posisinya kalau ingin meraih kemenangan. Akankah di laga melawan Arab Saudi nanti Eliano Reinders dimainkan sejak menit awal atau berada di bangku cadangan? Atau mungkin dengan egonya Sintayong masih meminggirkan Eliano Reinders begitu saja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.